Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Buto Ijo itu. Hei wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika ia berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang. Harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu. Biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berubah. Ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tuanya. Mbok Sarni pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu.
Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petapa semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Dia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang Buto Ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar Timun Mas. Hei Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi, Buto Ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Mbok Sarni bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Buto Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nasihat dari cerita ini adalah, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Setelah menyimak keseluruhan isi cerita, di sini saya Nisa Fitria
Nadia Christina Malau dan Kayla Fitri Maulida akan memaparkan materi mengenai kajian psikologi sastra terhadap unsur eros dalam cerita rakyat Timun Mas. Latar belakang dari materi ini adalah cerita rakyat merupakan salah satu karya sastra yang mengandung nilai-nilai kehidupan dan gambaran perilaku manusia. Perilaku tokoh dalam cerita rakyat dapat dikaji melalui pendekatan psikologi sastra untuk memahami aspek kejiwaan yang melatar belakangi tindakan tokoh. Melalui kajian psikologi sastra, pembaca dapat mengetahui perasaan, motivasi, serta dorongan yang memengaruhi perilaku tokoh dalam cerita. Salah satu cerita rakyat yang menarik untuk dikaji adalah Timun Mas, karena menampilkan hubungan antara Mbok Sarni dan Timun Mas yang dipenuhi rasa kasih sayang, kepedulian, dan pengorbanan. Mbok Sarni tidak hanya merawat Timun Mas dengan penuh cinta, tetapi juga berusaha melindunginya dari ancaman raksasa meskipun harus mempertaruhkan dirinya sendiri. Perilaku tersebut menunjukkan adanya unsur eros, yaitu naluri kehidupan yang berkaitan dengan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan usaha mempertahankan kehidupan menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada analisis unsur eros dalam cerita rakyat Timun Mas. Ini ada pengertian mengenai psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang digunakan untuk memahami aspek kejiwaan yang terdapat dalam karya sastra, khususnya yang berkaitan dengan tokoh dan penokohan. Psikologi sastra memandang bahwa karya sastra tidak hanya menampilkan rangkaian peristiwa, tetapi juga menggambarkan perasaan, pikiran, motivasi, konflik, serta perilaku tokoh yang mencerminkan kondisi kejiwaan manusia. Melalui pendekatan psikologi sastra, pembaca dapat memahami alasan dan melatar belakangi tindakan tokoh, baik yang berupa perasaan cinta, kasih sayang, ketakutan, kecemasan, maupun pengorbanan. Oleh karena itu, psikologi sastra digunakan untuk mengungkap unsur-unsur psikologis yang muncul dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori mengenai eros menurut Sigmund Freud. Di sini dijelaskan bahwa menurut Sigmund Freud, eros adalah naluri kehidupan atau life instinct yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mencintai, membangun hubungan, berkembang, dan menciptakan kehidupan. Eros juga merupakan energi psikis yang mengarahkan individu pada hal-hal yang bersifat positif, seperti kasih sayang, kepedulian, kerjasama, dan perlindungan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Freud menjelaskan bahwa eros tidak hanya berkaitan dengan cinta romantis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk cinta dan kasih sayang, seperti cinta orang tua kepada anak, persahabatan, kepedulian, serta keinginan untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, eros berperan dalam mendorong manusia untuk hidup berdampingan, menciptakan hubungan sosial, dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Baik, selanjutnya di sini terdapat sinopsis cerita Timun Mas. Itu mengisahkan seorang janda bernama Mbok Sarni yang sangat menginginkan seorang anak. Suatu hari, ia bertemu dengan raksasa yang memberinya biji mentimun ajaib dengan syarat kelak anak yang dilahirkan dari biji mentimun tersebut harus diserahkan kepadanya. Dari mentimun tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang sangat cantik parasnya bernama Timun Mas. Setelah Timun Mas tumbuh dewasa, raksasa pun datang untuk menagih janjinya. Dengan bantuan benda-benda ajaib dari seorang petapa, Timun Mas berhasil melawan raksasa hingga akhirnya ia dan Mbok Sarni dapat hidup bahagia. Sinopsis ini menceritakan perjalanan hidup Timun Mas mulai dari kelahirannya, ancaman dari raksasa, hingga keberhasilannya menyelamatkan diri. Kemudian di sini terdapat unsur intrinsik dari cerita Timun Mas. Yang pertama ada tema, yaitu temanya perjuangan melawan kejahatan dengan keberanian dan kecerdikan. Tema cerita ini adalah perjuangan Timun Mas dalam menghadapi raksasa. Meskipun lawannya lebih kuat, Timun Mas tidak menyerah dan terus berusaha menyelamatkan diri. Lalu ada tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada Timun Mas, seseorang yang pemberani, cerdas, pantang menyerah. Kemudian ada Mbok Sarni, penyayang, sabar, dan rela berkorban demi anaknya. Kemudian ada raksasa, yaitu jahat, kejam, dan serakah.
Kemudian ada petapa, seorang yang bijaksana dan suka menolong. Kemudian alurnya ini menggunakan alur yang maju. Cerita tersebut berlangsung secara berurutan, dimulai dari Mbok Sarni yang ingin memiliki anak, lahirnya Timun Mas, pengejaran oleh raksasa, hingga Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa. Kemudian ada latarnya yaitu tempat rumah Mbok Sarni, ladang mentimun, hutan, jalan. Waktunya ini pagi hari, sore hari, malam hari, zaman dahulu. Suasananya ini digambarkan bahagia, tegang, menegangkan, dan lega. Amanatnya yaitu cerita ini adalah kita harus berani menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah, dan percaya bahwa kebaikan akan membawa hasil yang baik. Untuk selanjutnya di sini terdapat unsur ekstrinsik dari cerita Timun Mas. Yang pertama itu adalah nilai moral, mengajarkan keberanian, kejujuran, kerja keras, dan pantang menyerah. Timun Mas ini menunjukkan bahwa keberanian dan kerja keras dapat membantu seseorang mengatasi kesulitan. Kemudian ada nilai sosialnya, mengajarkan kasih sayang dalam keluarga dan sikap saling tolong-menolong. Yaitu Mbok Sarni ini sangat menyayangi Timun Mas dan seorang petapa membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian dari nilai budayanya terlihat dari kepercayaan masyarakat dari cerita rakyat tersebut, yaitu menggabungkan unsur-unsur tradisional yang menjadi bagian dari kisah Timun Mas, yaitu adanya seorang petapa dan benda-benda ajaib. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai religius, yaitu mengajarkan pentingnya berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan percaya bahwa kebaikan akan mendapat jalan keluar. Selain berusaha, Mbok Sarni juga pastinya berdoa agar Timun Mas ini selamat. Hal ini tentunya mengajarkan bahwa usaha dan doa ini harus berjalan secara bersama. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya yaitu bentuk eros pada tokoh Mbok Sarni. Nah, di dalam cerita rakyat Timun Mas, ini memiliki bentuk eros yang ada di dalam diri Mbok Sarni. Yang pertama ini, keinginan Mbok Sarni untuk memiliki anak. Di dalam teks bacaan pada bagian, sebenarnya ia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Nah, dari dalam bacaan teks bagian tersebut, itu tuh menunjukkan adanya rasa keinginan, dorongan pada diri Mbok Sarni ini untuk memiliki anak, untuk memiliki keturunan. Nah, kalau dalam pandangan Freud, itu tuh merupakan suatu bentuk eros yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan. Lalu yang kedua, Mbok Sarni menerima biji mentimun. Di dalam bacaan pada bagian karena ia ingin sekali memiliki anak, diterimalah biji mentimun itu. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa tindakan dari Mbok Sarni ketika menerima biji mentimun itu menunjukkan betapa benar-benar inginnya ia untuk memiliki anak gitu. Walaupun Mbok Sarni ini udah tahu resikonya apa yang harus ia terima, yang harus ia lakukan pas nanti si Timun Masnya ini sudah besar. Dan Mbok Sarni ini nih berani untuk mengambil resiko tersebut. Lalu yang ketiga ada merawat tanaman mentimun dengan rajin. Di dalam teks bacaan pada bagian setelah tumbuh, Mbok Sarni semakin rajin merawatnya. Nah, kan di dalam cerita itu menunjukkan bahwa Mbok Sarni ini benar-benar merawat tanaman mentimun tersebut sampai akhirnya menghasilkan timun mas gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Mbok Sarni ini benar-benar memelihara, benar-benar menjaga apa yang ia inginkan gitu. Nah, dari eros tersebut bukan hanya muncul dalam bentuk
kasih sayang kepada manusia, tapi juga, menunjukkan bahwa ada tindakan dari Mbok Sari ini untuk merawat sesuatu yang dianggapnya ini berharga untuk dirinya dan bisa menjadi, sumber kehidupannya dan akhirnya benar-benar menghasilkan, seorang anak itu, yaitu si Timun Mas. Lalu yang keempat, merawat dan membesarkan Timun Mas. Pada bagian cerita, ia begitu menyayangi Timun Mas. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kasih sayang seorang ibu, seorang, Mbok Sarni ini kepada anaknya, kepada Timun Mas ini kan merupakan bentuk eros ya, yang, sudah jelas gitu. Nah, Mbok Sarni ini, bisa memberikan cinta, perhatian, dan, perlindungan kepada si Timun Mas ini. Nah, dorongan tersebut kan bertujuan untuk, menjaga keberlangsungan hidup anaknya yang sangat dicintainya gitu loh. Lalu yang selanjutnya, kelima, yaitu tidak rela menyerahkan Timun Mas kepada raksasa. Pada bagian cerita, Mbok Sarni sangat ketakutan. Ia tidak mau kehilangan Timun Mas. Nah, ketakutan tersebut yang dirasakan oleh Mbok Sarni, itu Mbok Sarni kan takut ya untuk kehilangan si Timun Mas, si anaknya ini. Itu tuh, si Mbok Sarni tuh memiliki rasa yang seperti itu tuh karena sudah memiliki adanya ikatan cinta antara Mbok Sarni dan Timun Mas. Nah, ikatan cinta mereka tuh begitu kuat gitu. Nah, jadi erosnya ini, eee, adanya dorongan seseorang untuk mempertahankan orang lain yang ia cintainya, dari segala mara bahaya, dari segala ancaman gitu. Nah, oleh karena itu, Bu Sani ini menolak, untuk menyerahkan kembali si Timun Mas kepada raksasa. Selanjutnya yang keenam, Bu Sarni mengulur waktu kepada raksasa. Di dalam cerita, pada bagian Bu Sarni mengulur janji agar si raksasa datang 2 tahun lagi. Nah, itu tuh kan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Mbok Sarni ini bertujuan untuk melindungi si Timun Mas, si anaknya dari bahaya yang ingin dilakukan oleh raksasa kepada dirinya, kepada si Timun Mas. Nah, erosnya ini yaitu suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Mbok Sarni tersebut, berarti kan artinya ini Mbok Sarni ini benar-benar ingin, menjaga apa yang sedang ia miliki saat ini gitu. Menjaga Timun Mas dan mempertahankan kehidupan si Timun Mas, gitu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Mbok Sarni terus mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas. Di dalam cerita pada bagian setiap hari Mbok Sarni mencari cara agar Timun Mas tidak dibawa raksasa. Hal tersebut itu kan menunjukkan bahwa perjuangan seorang ibu tidak henti untuk memikirkan bagaimana si anaknya ini, si Timun Mas ini, bisa selamat dari ancaman raksasa gitu. Nah, hal tersebut kan sudah, menunjukkan eros bahwa adanya naluri, dari hati seorang ibu yang mendorong untuk mempertahankan kehidupan orang yang dicintainya. Selanjutnya terakhir yang kedelapan yaitu Mbok Sarni rela menggantikan Timun Mas. Di dalam cerita pada bagian lebih baik aku saja yang kau makan. Nah, ini kan sudah menunjukkan, eee, eros, yaitu Mbok Sarni ini nih tuh rela mengorbankan dirinya, apa itu yang dilakukan oleh raksasa kepada dirinya demi keselamatan si Timun Mas, demi keselamatan sang anaknya gitu. Karena pengorbanan tersebut itu, lahir dari buktinya cinta dan kasih sayang yang udah begitu dalam gitu, dan dorongan untuk
menjaga kehidupan si Timun Mas ini. Setelah tadi sudah membahas bentuk Eros pada tokoh Mbak Sarni itu apa saja, sekarang kita akan membahas apa saja bentuk Eros yang terdapat di dalam tokoh Timun Mas. Yang pertama, adanya kasih sayang Timun Mas kepada Mbok Sarni. Di dalam cerita pada bagian, karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus-menerus, Timun Mas keluar dari tempat sembunyinya. Ini menunjukkan bahwa Timun Mas memiliki rasa cinta dan rasa kepedulian terhadap Mbok Sarni. Nah, di dalam teori Freud, Eros ini tidak hanya berkaitan bagaimana caranya untuk mempertahankan suatu kehidupan manusia, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya untuk menciptakan dan memelihara suatu hubungan yang adanya rasa kasih sayang dengan orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu keinginan untuk mempertahankan hidup. Dalam cerita pada bagian, "Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa." Timun Mas berlari keluar rumah melalui pintu belakang. Hal tersebut menunjukkan Timun Mas ini ketika menghadapi raksasa, maka Timun Mas ini berusaha bagaimana caranya untuk menyelamatkan dirinya. Itu dengan cara berlari gitu. Nah, tindakan ini kan menunjukkan bahwa adanya dorongan untuk mempertahankan hidup dirinya sendiri itu. Selanjutnya ketiga yaitu berusaha untuk melawan ancaman. Di dalam cerita pada bagian Timun Mas mulai melemparkan biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Timun Mas tidak mudah menyerah, tidak mudah pasrah dengan cara begitu saja. Timun Mas tidak cukup dengan melakukan lari supaya dirinya ini bisa selamat dari ancaman raksasa. Tapi Timun Mas ini memanfaatkan bungkusan pemberian dari sang petapa gitu supaya raksasanya ini dapat terhalang, supaya raksasa ini tidak dapat mengejar-ngejar si Timun Masnya lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu harapan untuk hidup bersama Mbok Sarni. Dalam cerita pada bagian, meskipun tidak diucapkan secara langsung, seluruh tindakan yang sudah dilakukan oleh Timun Mas saat sedang melarikan diri dari ancaman raksasa itu menunjukkan keinginannya untuk tetap hidup dan kembali bersama Mbok Sarni. Hal tersebut kan itu menunjukkan bahwa perjuangan yang sudah dilakukan oleh Timun Mas saat melewati ketika melawan raksasa itu kan sudah menunjukkan bahwa mereka sama-sama memiliki harapan yang sama. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan yang damai bersama ibunya. Selanjutnya terakhir yang kelima yaitu rasa syukur setelah dirinya dapat selamat dari raksasa. Di dalam cerita pada bagian Timun Mas mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Nah, dari rasa syukur tersebut sudah menunjukkan bahwa Timun Mas ini dapat berhasil mempertahankan kehidupan yang diinginkannya. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa suatu manifestasi dari Eros karena Timun Mas dapat menerima dan menghargai kehidupannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai yang terkandung dalam cerita Timun Mas. Nah, dari cerita Timun Mas yang sudah tadi kita bahas, tentunya memiliki beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran. Nah, berikut ini beberapa nilai yang terkandung
dalam cerita Timun Mas itu sebagai berikut. Yang pertama ada nilai moral. Nah, dilihat dari sikap Mbok Sarni dan Timun Mas yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam menyayangi dan merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Selain itu juga, mereka itu berani dalam menghadapi segala masalah dan tidak mudah untuk menyerah dengan begitu saja saat sedang ada masalah. Lalu yang kedua, ada nilai kasih sayang. Nah, dapat saling menyayangi antara sesama, antara Mbok Sarni dan Timun Mas. Nah, Mbok Sarni ini bisa menyayangi Timun Mas dan berusaha untuk melindunginya dari raksasa. Selain itu juga, Timun Mas ini juga menyayangi Mbok Sarni balik. Nah, sehingga tidak tega untuk melihat ibunya menangis. Selanjutnya yang ketiga, nilai keberanian. Nah, Timun Mas ini menunjukkan bahwa dirinya ini berani saat sedang melawan raksasa. Yang keempat, ada nilai kerja keras dan pantang menyerah. Mbok Sarni dan Timun Mas ini tidak pantang menyerah ketika sedang menghadapi kesulitan, sedang diserang sama raksasa gitu. Lalu yang kelima, nilai religius. Terlihat dari keyakinan kepada Tuhan dan pertolongan yang diperoleh melalui petunjuk di dalam mimpi lewat Mbok Sarni. Lalu yang terakhir keenam ada nilai sosial. Nah, dari cerita ini bisa mengajarkan kita bahwa pentingnya berhubungan yang baik dengan orang lain dan bisa saling membantu. Segitu saja ada 6 nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita Timun Mas. Hasil analisis cerita Timun Mas adalah berdasarkan teori Eros Sigmund Freud, cerita rakyat Timun Mas menunjukkan adanya insting kehidupan yang diwujudkan melalui kasih sayang, perlindungan, dan usaha mempertahankan hidup. Tokoh Mbok Sarni paling dominan menunjukkan Eros melalui keinginannya memiliki anak, merawat Timun Mas, serta rela berkorban demi keselamatan anaknya. Sementara itu, Timun Mas menunjukkan Eros melalui kasih sayangnya kepada Mbok Sarni, keberanian menghadapi raksasa, dan usahanya mempertahankan hidup. Dengan demikian, cerita Timun Mas menegaskan bahwa cinta kasih, pengorbanan, dan semangat mempertahankan kehidupan mampu mengalahkan kejahatan. Yang dapat disimpulkan dari kajian ini adalah berdasarkan analisis psikologi sastra menggunakan teori Eros Sigmund Freud, cerita rakyat Timun Mas menunjukkan bahwa dorongan kehidupan atau eros tampak melalui kasih sayang, kepedulian, serta naluri mempertahankan hidup yang dimiliki Mbok Sarni dan Timun Mas. Mbok Sarni memperlihatkan eros melalui keinginan memiliki anak, merawat, melindungi, hingga rela berkorban demi keselamatan Timun Mas. Sementara itu, Timun Mas menunjukkan eros melalui rasa kasih sayang kepada Mbok Sarni dan perjuangannya mempertahankan hidup dari ancaman raksasa. Selain itu, cerita ini juga mengandung berbagai nilai, seperti nilai moral, yaitu pantang menyerah dan berani menghadapi cobaan, nilai sosial seperti kasih sayang dan pengorbanan, nilai budaya seperti kepercayaan terhadap petapah dan unsur magis dalam cerita rakyat, serta nilai religius atau bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian, Timun Mas tidak hanya menjadi cerita hiburan, tetapi juga mengajarkan pentingnya cinta kasih, keberanian, pengorbanan, dan semangat mempertahankan kehidupan.